Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah ala al khair ibtigha'an liwajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita pada malam ini, yang juga malam ini penutupan sementara Majlis Ta'lim Nurul Yakin dan juga gabungan dengan penutupan sementara Majlis Ta'lim Nurul Hanan. Yang mudah-mudahan dengan penutupan sementara ini, dengan harapan nanti kita diberi terus kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dapat menjalani ibadah puasa dengan sehat, dengan mudah, dengan lancar. Amin. Allahumma amin. Yang kita hormati, yang kami cintai para habaib, wabil khusus orang tua Al-Fagir, orang tua kita semua, Al-Habib Rusdi bin Nurdin bin Yahya, beserta walidati Syarifah Azizah binti Abdurrahman Barakbah, juga Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Barakbah. Mudah-mudahan berkat beliau-beliau semua kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Juga dihadiri oleh Habib Salman bin Syahab, Habib Muhsin Al-Hadi, semua. Wabil khusus muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada majlis ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di yaumil qiyamah mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua yang berada pada majlis ini semua mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat pandangan nazrah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lama lagi kita memasuki daripada bulan suci Ramadan. Kalau Sya'bannya 29 hari, kalau Sya'bannya 29 hari, maka hari Senin depan puasa. Kalau Sya'bannya 30 hari, maka puasanya hari Selasa. Kalau Sya'ban 29 hari, puasanya pada hari Senin depan pas. Tidak terasa Allah Subhanahu wa taala menghembuskan kita untuk sampai ke dalam bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan bulan Ramadan ini termasuk Sayyidus Syuhur, jagoannya atau pemimpinnya daripada bulan-bulan yang lain. Kalau Sayyidul Ayam hari Jumat. Kok pada diem nih, pada nantuk apa lapar nih? Lemes. Shallu ala Muhammad. Jangan pada bengong. Pimpinan hari Jumat, pimpinan bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita ini masih di bulan Sya'ban, di akhir-akhir. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Sya'ban yang tersisa ini dan disampaikan kita pada bulan Ramadan. Ahyul ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya bulan Ramadan termasuk bulannya Al-Qur'an, bulan yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan yang salah satu yang paling sangat dipentingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sebelum masuk bulan Ramadan, di bulan Sya'ban ini termasuk masih bulan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bulan Sya'ban ini bulan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwasanya idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin. Jika masuk bulan Ramadan, dibukakan daripada pintu-pintu surga, ditutup rapat-rapat oleh Allah pintu-pintu neraka, dan dikunci, diikatnya daripada setan-setan. Artinya Pak, kita harus meyakini yang dibilang oleh Nabi Muhammad SAW adalah sesuatu yang hak. Nabi Muhammad SAW tidak mungkin berbohong. Dan kenapa dibukakan pintu surga? Yaitu dibukakan pintu kemudahan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sama-sama sudah kita ketahui bahwasanya Ramadan adalah bulan panen. Bulan Sya'ban adalah bulan memupuk. Bulan Rajab bulan menanam. Menanam dengan istighfar. Menyirami, memuki-puki dengan sholawat. Nah, biar kita bisa panen, kan nggak mungkin tahu-tahu panen. Nggak usah jauh-jauh dah. Kan kalau kita beli ikan, nggak kita apa-apain, kira-kira matang nggak tuh ikan? Nggak kita olah, nggak kita bakar, nggak kita mau ditunggu sampai kapan juga nggak ada busuk. Nah begitu juga, ini harapannya di akhir-akhir bulan Sya'ban kita hantam selawat yang banyak. Harapannya nanti di bulan Ramadan kita bisa panen. Maksudnya panen ini panen rahmat dari Allah, panen maghfirah dari Allah, dan panen edkin minan nar, pembebasan daripada api neraka. Kita semangati di bulan Sya'ban ini agar tidak berat kita memulai di bulan Ramadan. Nah contoh mudahnya bulan Ramadan ini, mungkin bulan biasa kita berat buka Al-Quran, tapi bulan Ramadan kita dengan mudahnya membuka Al-Quran. Makanya kalau kita bulan Ramadan masih berat buat buka Al-Quran, masih malas buat tarawih, itu berarti persiapannya kurang beres. Dari Rejabnya, dari Sya'bannya. Nah, mumpung kita mengikati, khususnya untuk Al-Fajr sendiri, mumpung masih ada kesempatan seminggu, banyakin selawat. Biar nanti bulan Ramadan kita enak, mau tarawih jamaah bisa. Tidak disibuki dengan dunia. Sebelum maghrib udah di rumah. Pengen nggak begitu? Pengen nggak bisa tarawih jamaah sama-sama? Pengen nggak begitu? Pengen nggak bisa khatam Al-Quran minimal 1 kali? Pengen nggak? Ini kesempatan bulan Sya'ban ini kita perbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan puasa juga memiliki rukun. Sama seperti wudu ada rukunnya. Sama seperti sholat juga ada rukunnya. Sedangkan puasa ini rukunnya cuma 2, nggak banyak. Kalau rukunnya sholat ada 17. Rukunnya wudu, fardunya wudu ada 6. Ini rukunnya puasa cuma ada 2. Tetapi 2 ini kita harus perhatikan. Yang pertama apa? Niyatun lailan likulli yaumin fil fard. Setiap malam itu wajib niat. Setiap malam, bukan cuma 1 malam pada sebelum Ramadan. Nanti kita jelaskan. Setiap malam kita wajib niat. Karena bulan Ramadan ini adanya puasa, kemudian adanya batal. Puasa batal, maka setiap batal dimulai lagi dengan niat. Nah makanya diwajibkan kita di mazhab Imam Syafi'i setiap hari niat puasa. Dan alhamdulillah di Indonesia ini kita punya kebiasaan yang bagus, punya kebiasaan yang baik, yang mana biasanya kalau habis tarawih itu kita niat puasa bersama-sama. Dan niat yang dilafadzkan adalah sunnah, karena kita sudah tahu tempatnya niat adalah di dalam hati. Kalau ada lintasan di dalam hati, aku ingin berpuasa Ramadan, maka sudah cukup. Kalau kita ada lintasan, ya Allah besok aku mau puasa, cukup. Nggak mesti, ya Allah semalam nggak baca nawaitu soma ghadin an ada fardhi syahri Ramadan hadisanallahi ta'ala. Itu kan talafut, hukumnya sunnah. Tapi lebih bagus lagi kalau kita baca. Yang penting jangan sampai tiap hari itu nggak ada kita niat besok mau puasa. Ya namanya hati kan bisa berubah-berubah. Kayaknya malas tuh besok nggak usah puasa, udah capek banget. Nah itu kan ketutup. Kalau nggak ada niat besok kita nggak baca yang malamnya, nggak dihitung niat. Paham ya? Nah jadi dianjurkannya, malah diwajibkannya niat ini setiap hari, setiap malam. Dan waktunya panjang.
Waktunya dari terbenamnya matahari sampai nanti terbitnya daripada fajar shodiq atau masuknya waktu subuh. Mau habis buka puasa langsung niat, boleh. Mau habis tarawih, boleh. Mau tengah malam, boleh. Tapi yang enak kita baca lebih awal, lebih baik, lebih bagus. Ada lintasan di hati, ia bertekad untuk berpuasa besok, maka dia bisa melakukan dihitung dia melakukan niat dalam Ramadan. Itu yang pertama, rukun puasa. Yang kedua adalah tarku mufattirin zakiran mukhtaran ghairu jahilin ma'durin. Rukun yang kedua adalah meninggalkan sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Zakiran mukhtaran secara ingat, mukhtaran secara ikhtiar, ghairu jahilin ma'duratin, selain orang jahil dan orang-orang yang dalam keadaan udzur. Qala alaihi salatu wassalam, man akala nasiyan wa huwa shaim falyutimma shaumah fa inna ma at'amahu Allah wa saqah. Tadi kita bilang apa, rukun puasa yang kedua, meninggalkan sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Bagaimana kalau secara lupa? Tadi kan dibilang secara ingat, secara ikhtiar, bukan yang ma'dzur dan bukan yang jahil. Nah, sedangkan bagaimana kalau lupa? Kata Nabi Muhammad SAW, man akala nasiyan wa huwa shaim. Barang siapa yang makan atau minum dalam keadaan lupa, falyutimma shaumah, maka sempurnain, lanjutin daripada puasanya. Maka apa maksud lanjutin? Berarti enggak batal. Ini ada yang keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW yang membuat kita menjadi tenang, bahwasanya kita jadi tahu Nabi ngomong begini. Kalau Nabi nggak ngomong begini, kita nggak tahu hukumnya. Kalau lupa makan apa minum gimana, apa batal apa gimana. Nabi bilang kalau makan nggak dan minum nggak sengaja maka tidak membatalkan puasa. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Fa inna ma at'amahu Allahu wa saqah. Sungguhnya itu Allah lagi kasih kita rezeki. Masya Allah. Nah, ini kadarnya apa? Kalau kita sudah ingat, maka sudah. Kalau kita lupa, tapi ada juga salah satu ulama mengatakan kalau makannya banyak nggak mungkin lupa. Kalau udah banyak, jarang orang yang kalau udah makan sampai banyak terus lupa, jarang. Ada tapi jarang. Makanya seingatnya maka sudah. Nabi Muhammad SAW menyatakan, man qama Ramadan iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan Ramadan, ai fi riwayah man shoma Ramadan. Barang siapa yang menghidupkan Ramadan dengan iman, kemudian dengan penuh perhitungan, kecuali hanya mengharap daripada pahalanya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya dari yang telah lalu. Masya Allah. Tapi syaratnya apa ini? Iman. Syaratnya harus dengan iman, yaitu dengan kita qiyamul lail, kita perbanyak baca Al-Quran, kita berbanyak zikir, dan lain sebagainya. Nah, tadi rukun yang pertama adalah niat setiap malam. Rukun yang kedua, tahu daripada apa-apa yang membatalkan puasa. Ada banyak yang membatalkan puasa. Ada banyak. Yang pertama apa? Biriddatin. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Biriddatin, dengan murtad. Meskipun cuma sebentar, habis itu syahadat lagi, maka membatalkan daripada puasa. Kemudian yang kedua, wa bihaidin wa nifasin, yang ketiga, dengan haid dan juga nifas. Udah puasa nih, udah sampai sore, jam 5, setengah 6, belum maghrib, haid. Maka pada hari itu dia tidak dihitung puasa karena belum selesai daripada waktu puasanya, maka harus langsung dibatalkan. Begitu juga orang yang nifas. Nifas ini adalah keluar darah setelah melahirkan. Wa wiladah. Wiladah ini melahirkannya. Melahirkan ini kan ada juga yang kalau keguguran itu misalnya gumpalan darah atau masih yang udah daging. Meskipun itu tetap dihitung dapat membatalkan puasa. Bukan melahirkan yang sempurna aja. Mudah-mudahan anak-anak kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang istrinya lagi sedang dalam kandungan dimudahkan dalam persalinannya. Amin, Allahumma amin.
Kemudian wajununin walau lahdah. Kemudian gila meskipun cuman sebentar. Misalnya ada sesuatu yang bikin hilangnya akal dia, stres sampai nggak karu-karuan. Sebentar nih, dia nggak sadar kalau orang ngelihat dia tuh ngamuk-ngamuk nggak karuan hingga nggak kontrol, gila, akalnya hilang. Bahkan kalau sekarang kan ada video, mungkin ada yang videoin misalnya, kelihatan misalnya diunjukin, dia ngelihat, saya nggak sadar nih, saya marah-marah atau segala macam. Nah itu dihitung juga daripada junun. Walau lahadhah dapat membatalkan puasa. Karena kalau kita lihat daripada syarat-syarat berpuasa apa? Agil, harus dalam keadaan berakal. Kemudian wabi irma'in. Yang keenam wabi irma. Apa irma ini? Pingsan. Pingsan, koma, itu adalah irma. Wasukrin ta'adda bihima in amma jami'an nahar. Nah, dan ini adalah pingsan ataupun mabuk. Ta'adda bihima in amma jami'an nahar. Kalau seluruh seluruh siangnya full dia pingsan, maka puasanya batal. Tapi kalau cuma sebentar aja, sejam, kan ada orang pingsan cuma 10 menit, 15 menit, maka tidak batal. Kalau pingsan siang malam, sepanjang siang, maka puasanya batal. Karena di sini bilang wa bi'irma'in wa sukrin ta'adda bima in amma jami'an nahar. Kemudian yang ke-8 adalah wa usulu ainin min manfatin maftuh ilal jauh. Ada yang masuk ke dalam manfaat maftuh. Manfaat maftuh ini adalah rongga-rongga yang terbuka. Contohnya apa? Kumur-kumur, kemudian ketelan airnya, atau memasukkan air ke hidung kemudian ketelan. Korek kuping, termasuk ke telinga, rongga terbuka. Ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga-rongga yang terbuka, maka dapat membatalkan daripada puasa. Nah sekarang mata termasuk manfaat maftuh apa enggak? Rongga yang terbuka apa enggak? Di sini ulama mengatakan bahwasanya kalau meneteskan obat mata ini tidak membatalkan puasa. Biasanya kan kalau kita netesin obat mata ada kayak air tuh masuk ke tenggorokan. Ternyata itu kalau diteliti bukan dari tetesan matanya yang masuk ke tenggorokan, tapi itu sesuatu yang terkontaminasi daripada pori-pori yang ada di tenggorokan. Maka neteskan obat mata tidak membatalkan puasa. Ya pastinya kan kita netesin tetes obat mata kalau lagi sakit matanya, nggak mungkin tahu kita main tetesin aja kan, itu jadi nggak apa-apa. Nah terus kemarin ajib kita hadir daripada kajian ilmiah Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, Mufti Kota Sewon Hadramut Yaman, yang beliau pada saat itu mengisi kajian di Makam Keramat Kampung Bandan yang diterjemahkan oleh Al-Habib Hanif Al-Atas. Beliau menjelaskan yang cukup jelas, cukup detail, termasuk bagian suntik. Orang yang disuntik nih batalin puasa apa enggak? Kalau disuntiknya di otot tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau disuntiknya di dalam urat maka dapat membatalkan puasa. Nah misalnya kalau yang otot nih di tangan ini kan biasa otot ya. Nah ini tidak membatalkan puasa karena tidak masuk daripada urat, tidak masuk ke dalam tubuh kita. Nah kalau yang di urat, yang dicari dulu tuh uratnya, bisa membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa ini bukan jarumnya. Yang membatalkan puasa ini bukan jarumnya. Apa? Sesuatu yang masuk dari jarumnya. Makanya kalau misalnya ada orang tertusuk ke uratnya, atau ditusuk nih, bercanda tusuk pakai jarum, apakah membatalkan puasa? Tidak membatalkan puasa karena tidak ada yang masuk daripada jarum tersebut. Begitu juga sesuatu yang keluar. Nah kalau sesuatu yang keluar maka tidak membatalkan puasa. Contohnya jarum
masuk, kemudian darah diambil buat dites di lab misalnya, maka itu tidak membatalkan puasa karena bukan dari luar yang masuk, tapi yang dari dalam ke luar. Makanya Al-Imam Abdullah bin Mas'ud mengatakan, bila wudu ada sesuatu yang keluar maka batal wudunya. Betul nggak? Kalau kita wudu nih ada sesuatu yang keluar, batal wudunya. Apa? Misalnya buang air besar, buang air kecil, buang angin, ada yang keluar kan? Maka batal. Tetapi kalau puasa ada yang masuk, itu yang membatalkan daripada puasa. Masya Allah. Wal istiqo'ah ay tolabul qai. Nah sekarang bagaimana muntah? Batalin puasa apa enggak? Muntah tidak membatalkan puasa. Kalau tolabul qai sengaja dimuntahin, itu yang bikin batal puasa. Kok ada orang yang sengaja dimuntahin? Ya bisa aja, kadang orang udah nggak enak perutnya, wah muntahin aja dah biar enak. Kadang kan kalau ikut muntah, karena kalau muntah ini kan kadang-kadang ada pencernaan yang udah basi, yang nggak bisa diolah lagi, sehingga harus dimuntahkan misalnya. Biar enak muntahin aja dah. Nah, sengaja memuntahkan pada saat puasa, puasanya batal. Tapi karena mabuk kemudian muntah, tidak disengaja muntah, tidak batal. Kemudian wa inzalul mani bi mubasyaratin au bi syahwatin. Keluarnya mani baik secara disengaja atau tidak sengaja. Bi syahwatin, bi mubasyaratin bi syahwatin, dengan syahwat. Wal wata' fil farji mal amat wal ikhtiyar wal ilm bit tahrimi fil arba'. Wal wata' berhubungan intim suami istri ma'al amat wal ikhtiyar, secara sengaja dan mengetahui dan tahu itu tidak boleh, maka hukumnya dapat membatalkan puasa. Tidak hanya membatalkan puasa, tetapi kalau membatalkan puasa dengan jima, ia dihukum dengan hukuman yang berat, membebaskan budak ataupun puasa selama 2 bulan berturut-turut, ataupun memberi makan 60 daripada anak miskin. Nah ini berat. Makanya artinya kalau kita nggak ngaji, kita nggak tahu ini yang batal-batalin puasa sebenarnya banyak. Nah kalau kita ngaji kan kita tahu, dan kita peduli dengan ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah hidup kita dipedulikan oleh Rasulullah SAW. Dalam artian apa? Kita didoain sama Rasulullah, kita dikasih jalan yang mudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala lantaran doa dari Nabi Muhammad SAW. Allah Taala perhatikan daripada hidup-hidup kita kalau kita mementingkan urusannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fafil hadis, dan juga dalam hadis disebutkan khamsun yufattirna shaim, ada 5 perkara yang dapat menghilangkan pahala puasa. Kalau tadi perkara-perkara tadi dapat membatalkan puasa, ini dapat menghilangkan daripada pahala puasa. Yang pertama apa? Al-kizib. Yang pertama adalah al-kizib, berbohong, berdusta, ngibul, apalagi bullshit, apalagi pokoknya bohong ini tidak dibenarkan dan dapat menghilangkan daripada pahalanya puasa. Kemudian yang kedua apa? Ghibah, bergunjing, ngomongin orang, ngomongin daripada kejelekan orang. Kalau ngomongin kebagusan orang adalah yang diperintahkan. Orang ini kurang bagus tapi kita bagusin. Nah ini adalah sesuatu yang bagus. Siapa tahu bisa jadi doa. Karena orang nggak selamanya buruk. Bisa aja yang buruk itu kadang-kadang cuma sifatnya yang kelihatan aja, tapi yang nggak kelihatan mungkin dia lebih baik. Makanya kita harapannya kalau melihat orang kita doain. Kita doain, jangan pernah kita merasa lebih hebat daripada orang yang mungkin secara zahirnya ahli maksiat, tapi kita nggak tahu di dalam hatinya. Wal ghibah, nggak boleh kita ngomong daripada kejelekan orang. Meskipun emang benar, ya emang itu ghibah kan. Ghibah itu mau ngomongin sesuatu kejelekan orang yang nyata, itu namanya ghibah. Kalau ngomong sesuatu kejelekan orang, tapi itu tidak nyata, tidak benar, itu fitnah. Kalau ghibah emang benar, jelek emang
benar. Kalau fitnah sesuatu kejelekan yang tidak benar, yang aslinya dia tidak seperti itu. Wan namimah, kemudian adu domba. Nah, nih ngompor-ngomporin orang. Ngompor-ngomporin orang, ngasih kabar yang bikin orang emosi. Nah, ini bisa menghilangkan pahala puasa. Jangan jadi kompor. Wal yaminul kadzibah, sumpah palsu. Dia berjanji tapi tidak ditepati, bersumpah palsu. PHP, ngomong mau ngasih tapi enggak misalnya. Nah, ini bisa dapat menghilangkan pahala puasa. Wan nadhar bisyahwah, dan melihat dengan pandangan syahwat. Melihat dengan pandang syahwat ini dapat menghilangkan daripada pahala puasa. Dan kelima ini bohong, gibah, adu domba, sumpah palsu, melihat dengan syahwat tidak membatalkan puasa tetapi menghilangkan daripada pahalanya puasa. Makanya jangan sampai wah udah deh percuma. Misalnya nih di sekolah nih ujian nggak boleh nyontek, kemudian nyontek, kan nggak jujur, bohong kan dia. Nah, batal nggak puasanya? Nggak batal, tapi pahalanya hilang kan. Ah udah deh, ngapain puasa, nggak ada pahalanya. Ah ngapain puasa, tadi udah ngomongin orang. Nggak begitu. Paling tidak ada pahalanya, tetapi dia tidak membatalkan puasa, dia tidak qadha puasanya nanti. Makanya kita tadi sebelum puasa ini banyakin kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya orang nih banyak kita lihat kalau di tol-tol, baik yang ke arah Kulon sana maupun yang ke arah Wetan, banyak bis-bis tuh, puluhan bis, 5 bis, 7 bis, 11 bis, puluhan ziarah semua ke wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar kenapa? Minta biar puasanya semua dimudahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan minta sama mereka, tapi minta daripada keberkahan mereka, karena mereka para wali Allah sudah lulus menjalani ujian hidup di dunia, kita belum. Makanya kita berharap beliau mendoakan kita agar kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan puasa ini sesuatu yang dapat membersihkan daripada dosa-dosa kita. Nah, makanya kalau ada omongan bahwasanya ngapain sih ziarah ke wali-walinya Allah, orang tuanya sendiri nggak diziarahin, nggak bisa disalahin juga begitu. Memang ziarah sama orang tua yang sudah meninggal juga bagus, tapi ziarah ke wali-wali Allah juga bagus. Sesuatu yang sama-sama ibadah tidak boleh sama-sama disalahkan. Siapa tahu dengan ia ziarah ke wali-wali Allah juga menjadi berkah untuk diampunkan dosa-dosa daripada orang tuanya. Atau mungkin bisa jadi mau ziarah ke orang tuanya jauh di luar kota, nggak bisa, waktunya nggak ada misalnya, atau uangnya nggak cukup buat persiapan Ramadan. Tidak bisa disalahkan kalau mau ziarah wali-walinya Allah kemudian menyalahkan. Akhirnya apa? Bikin orang jadi bingung. Ziarah ke wali-walinya Allah enggak, ziarah orang tua enggak. Makanya kita bikin panduan buat ziarah. Kita bikin panduan buat ziarah, bagaimana caranya kalau kita ziarah ini juga kita menghadirkan orang tua kita, leluhur kita yang sudah meninggal. Kita masukin di situ. Nggak mesti juga kan kita ziarah orang tua kita. Kalau memang tidak bisa, tidak ada waktu atau tidak ada kesempatan, harus duduk di depan makomnya, kan nggak disarankan begitu. Allah Maha tahu. Kita kirim dari rumah pun Fatihah, kita baca Yasin buat orang tua kita yang sudah meninggal, kan sampai begitu. Kalau kita ziarah wali-wali Allah, kemudian kita masukin daripada nama-nama orang tua kita, leluhur kita, maka insya Allah nanti kalau kita meninggal ada anak-anak kita juga, orang-orang terdekat kita juga yang memasukkan nama kita di daftar-daftar mereka. Coba kita pikirin, kira-kira kita meninggal ada nggak yang bakal masukin nama kita di daftar buat baca Fatihah habis sholat, minta doa ampunan. Nah, makanya kita ziarah ini berharap nanti kalau kita meninggal ada yang nerusin, ada penerus yang bisa ngirimin kita doa, bisa ngirimin kita Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terakhir sebagai penutup, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling khair,
yang paling dermawan, yang paling enteng tangan, yang nggak pernah pelit, paling baik Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah paling dermawan, paling baik, paling khair, dan lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Makanya kalau nggak bulan Ramadan kita baik, kalau nggak di bulan Ramadan kita baik, di bulan Ramadan kita harus lebih baik lagi. Yang misalnya tadi sedekahnya sedikit, bulan Ramadan kita harus lebih banyak sedekah lagi. Makanya ada yang memberi buka-buka di jalan, mungkin itu berharap karena mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ini suka lebih dermawan, menjadi lebih dermawan ketika masuki daripada bulan Ramadan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Silakan jika ingin ada yang bertanya. Kalau puasa, tadi kan puasa hilang akal batal. Kalau misal kesurupan itu gimana? Ada emang kesurupan belum puasa? Waktu itu ada juga? Ada, memang waktu itu anak malis juga ada yang kesurupan. Malam tapi keseringan malam ya. Itu siang. Iya malam. Kesurupan hilangnya akal dong. Kan akalnya hilang. Kalau akalnya dia lagi nggak blank, nggak hilang, nggak bakal masuk. Kalau lagi nggak keadaan ghaflah, gitu. Kalau lagi bengong, gitu. Orang tua anak kan lagi sakit, terus harus mengharuskan minum obat rutin pagi, siang, sore, pagi, siang, malam. Untuk yang pagi, siang ini gimana tuh solusinya? Biasanya dokter juga paham ya. Biasa dokter juga paham, dan di bulan puasa khususnya dokter muslim itu dia bisa diubah polanya. Berarti habis buka puasa, tengah malam sama habis sahur. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wa barik wasallam wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman